Kangen dong pastinya nyanyi lagi. Kangen sih. Kangen kadang-kadang aku tuh di rumah masih suka kayak nonton YouTube terus kayak ngelihat kita zaman-zaman dulu. Itu dimana kita yang lagi maksudnya ya lagi deket-deketnya terus tiba-tiba harus kayak tiba-tiba pisah aja gitu. Jangan nyuruh aku berhenti nyanyi gitu. Karena sebelum kenal sama kamu aku udah nyanyi. Hai guys, welcome back to Ngobrol Asik. Hari ini aku datangan perempuan cantik yang solehah. Ada di depan mataku, ada Tika Ramlan. Orang tuh suka kebalik-balik kamu sama Ola Ramlan gak sih? Iya ya. Ya kan? Kadang-kadang orang pada suka nanya, lu siapanya Ola sih gitu. Bener kan? Terus kok pakai nama Ramlan sih biar sama ya sama Ola gitu. Enggak, sebenarnya Ramlan itu nama bapak. Dia juga sama kan? Ola tuh Ramlan nama bapak bukan? Nama bapak kan? Nama keluarga ya dia. Karena kan ada Cinta Ramlan, Ramlan juga. Nama bapakku juga sama Ramlan, jadi Tika Ramlan. Iya, gitu. makanya orang suka siwar kan kayak Tika ini siapanya Ola ya gitu kan. Sering banyak yang nanya kayak gitu. Kan? Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Terus apa kesibukannya lagi apa nih belakangan ini? Kesibukannya belakangan ini ya, masih sering ngisi-ngisi, cuman udah nggak sefokus dulu di entertain ya, karena sekarang kan udah ada brand yang lagi aku urusin bener-bener dari nol. Jadi itu aja sih lagi dikerjain, lagi dijalanin kayak gitu. Oh jadi Tika sekarang beralih ke bisnis. Apa sih bisnisnya? Bisnisnya fashion. Oke, terus juga ada sama suami juga ada bisnis kayak coworking space kayak gitu. Bareng-bareng aja sih. Ada yang aku sendiri, ada yang sama suami kayak gitu. Emang suami tuh bukan di entertain ya? Suami tuh apa dia ininya? Dia sebenarnya basicnya itu interior design sama arsitek. Oh gitu. Jadi makanya kamu ngerjain sesuatu yang memang masih berhubungan sama ininya dia. Iya betul. Jadi kadang-kadang dia juga bantu aku di fashion juga dia, karena dia tuh bisa jadi pattern maker gitu kan. Jadi dia kadang-kadang suka bantu gitu untuk bikin pattern baju apa segala macem gitu. Padahal dia interior ya. Iya. Apa aja deh pokoknya. Jago loh. Tapi enak gak sih kalau kerja bareng kayak gitu? Apa dari dulu nikah emang langsung kerja bareng? Apa setelah bertahun-tahun nikah baru kalian kerja bareng? Setelah bertahun-tahun sih, butuh proses sih. Karena dulu kan dia memang di kantor terus kan. Nah baru sebenarnya semua itu terjadi karena pandemi. Oke. Karena pandemi kita jadi sering ketemu kan di rumah terus. Dia juga kemarin sempat mengalami mengalami problema pada saat pandemi kan, karena kantornya itu satu gedung memang ditutup lah gitu kan. Jadi akhirnya dia full bantu aku work from home juga kan. Bantu aku di fashion. Ya udah mau nggak mau kita jadi bondingnya tuh malah jadi lebih kuat pada saat itu gitu. Dan akhirnya sekarang apa-apa berdua, apa-apa saling bantu, apa-apa bareng-bareng. Berarti gitu. Pandemi itu bisa membuat orang makin erat atau makin jauh. Iya ya kan? Bener. Ada yang tidak pernah biasa sama pasangannya, jadi harus bareng terus, chaos. Ada yang kayak kamu berhasil gitu, malah kamu bilang bondingnya jadi makin kuat ya. Terus sekarang berarti apa udah keluar nih bajunya ini? Ini udah berjalan 4 tahun lebih deh. Jadi dari semenjak aku hijrah. Terus aku bilang, karena kan kalau aku udah pakai hijab tuh udah pasti kalau nyanyi kan banyak yang terbatas ya Bun. Banyak yang terbatas, nggak bisa ngambil kayak dulu waktu belum berhijab apa aja diambil gitu kan. Nah jadi ngapain ya supaya bisa tetap produktif gitu kan. Akhirnya bikin brand lah. Bener-bener dari nol bikin sendiri. Yang benar-benar nge-branding sendiri, terus bikin rumah jahit sendiri. Oh, udah sampai gitu. bikin sampai produksinya semua sendiri. Semuanya sendiri. Apa di rumah? Ada terpisah dari rumah. Wow, tapi emang berarti kamu punya bakat bikin maksudnya suka apa kamu cuma kayak ngasih ke tukang jahitnya atau ngasih ke suami? Aku seneng fashion kan, seneng fashion dari zaman di itu tuh
memang lebih sering kayak ngasih masukan, nanti kita pakai baju ini ya, ntar kalau baju kita dibikin kayak gini ya, Tiwi ikut aja kan gitu. Nah pas waktu di sini ya udah aku kembangin aja, aku seneng baju kayak gini. Nah untuk desain motifnya lebih ke suami aku gitu sama tim yang desain. Tika sendiri ada basic ini fashion designer. Kalau desain nggak ada, aku nggak sekolah desain. Nggak ada, tapi emang karena suka aja ya, hobi dan ya. Belajar gitu. Sampai kamu ikut Paris Fashion Show. Paris Fashion Show. Iya. Keren banget sih. Itu rezeki sih Bun. Itu tahun berapa? Tahun berapa itu? 2019. 2022 ya? Ayo loh. Pokoknya antara 2020. Kan pandemi 2020. Stuck dong itu. Itu setelah pandemi ya? Oh iya 2022. Apa rasanya setelah pandemi terus bikin bisnis baru, tiba-tiba 2022 bikin Paris Fashion Show gitu, udah ikut apa kok bisa gitu? Itu rezeki sih sebenarnya. Jadi kan aku ikut dalam organisasi Gcraft kan waktu itu, Gerakan Ekonomi Kreatif. Nah itu diajakin. Jadi di bawah naungannya Pak Sandiaga. Nah dari situ tuh bisa kenal orang banyak, terus juga banyak link-link yang tadinya aku nggak tahu jadi tahu gitu. Dan itu tiba-tiba 2 minggu sebelum keberangkatan, karena ada satu brand yang gak bisa berangkat. Ini kan namanya brandnya Caira kan. Namanya Caira. Caira ya. Caira bisa ikut gak? Tolong siapin baju 12 yang bagus. Udah kamu berangkat gitu. Iya. Gila dadakan banget. Dadakan banget. Terus aku sama suami kayak take it or leave it nih gitu. Maksudnya ini kita ambil atau enggak. Ya bisa gak nih kita ngejar 12 baju gitu untuk ke Paris. Ya udah deh aku usahain. Akhirnya dalam waktu 2 minggu itu kita angkut orang-orang yang kerja kayak tim desain, orang yang potong, orang yang jahit baju itu dibawa ke rumah semuanya. Karena kalau kita nggak kontrol semuanya di rumah, nggak akan selesai nih. Iya. Akhirnya udah ke rumah aja, mereka nginep semuanya di rumah. Ya udah selesaiin 12 baju, akhirnya kita berangkat. Dan kita berangkat cuma berdua loh. Kamu sama suami? Iya, karena udah nggak bisa nambah kuota jumlah orang yang ikut lagi udah. Yang peragain busananya tuh siapa biasanya? Modelnya dari sana. Oh jadi kamu tuh cuma bawa baju? Bawa baju. Kalau yang lain kan karena waktu itu barengan sama Kak Vivi kan, Vivi Zubedi, pokoknya yang udah namanya udah gede-gede gitu kan. Wah, sempat insecure juga kan gitu. Cuman kata suami, udahlah pede aja, yang penting kita bajunya ya bisa kita tampilin ya pede sama bajunya aja. Caira ya jadi Caira aja gitu. Baju cowok juga ada? Baju cowok biasanya seasonal sih. Kalau misalnya mau lebaran aja baru aku bikin baju cowok. Baru bikin baju cowok. Terus apa yang kamu dapat setelah ikut Paris Fashion Show? Pengalaman sih. Dan yang paling aku lihat di sana, seni itu sangat diapresiasi di sana. Jadi waktu itu aku sempat kayak tanya-tanya kan sama brand lain, bawa stok baju nggak sih? Karena kita di sana dikasih pop up store gitu, jadi kita suruh jualan dari kementerian. Kamu nggak bawa gitu. dong? Aku bawa, cuman kayak kita mau bawa banyak apa enggak nih gitu. Ya udah deh, maksudnya bawanya seadanya aja, paling juga emang ada yang mau beli. Kita tuh sempat bilang gitu kan, maksudnya di Paris kan ya maksudnya negara fashion ya kan. Emang mereka mau ya beli baju kita gitu. Udah kita bawa seadanya. Terus kita lihat yang lain tuh bener-bener prepare banget ya kan. Dengan timnya yang banyak banget gitu kan. Terus ternyata mereka sangat mengapresiasi banget karya-karya kita kalau memang mereka suka. Dan kita kaget banget ada satu orang bule yang sampai datang ke store-nya. Terus dia nanyain, saya dari waktu show saya nonton, saya pengen baju ini. Dia sampai datang. Wow. Dan dia beli bajunya. Kamu jualnya pakai harga rupiah apa gimana tuh? Di sana kan belum ada pengalaman kan Bun kan gitu. Terus kita masih kasih harga Indonesia. Terus dia kayak kaget, kok murah banget gitu. Maksudnya dengan harga segini maksudnya. Iya kan beda, mata uangnya beda. Segini ya gitu. Saya kira senang lah itu pengalaman. Senang. Lah ya. Terus juga kita sempat diliput sama beberapa media, ada dari London gitu, dari Paris. Penjualannya sampai sekarang kayak ada tokonya atau kamu cuma online? Masih online sih. Masih online karena kan aja. Kemarin juga terbentur dengan pandemi ya gitu. Karena beberapa teman-teman aku justru yang punya store tutup semua gitu. Tapi kan sekarang udah mulai pulih dong. Iya, sekarang udah mulai naik lagi gitu. Kemarin ada sempat 1 tahun itu benar-benar turun kan. Gitu. Jadi kita menyesuaikan nih dari misalnya baju-baju yang kita menyesuaikan pada saat pandemik. Aduh ini mesti muter otak lagi nih bikin apa? Oh bikin home dress gitu buat orang-orang pakai baju-baju rumah gitu.
Oke, tapi sekarang ada kepikiran mau bikin toko atau udah tetap pengen online aja? Pengen sih sebenarnya ya, karena sekarang aku lihat teman-teman juga banyak banget ya yang bikin store gitu kan. Itu salah satu cita-cita aku sih, pengen gitu, pengen bisa ya entah collab sama siapa terus akhirnya kita bisa bikin store gitu, tapi ya sambil berjalan aja lah. Berarti selain bisnis baju ada nggak perkiraan ke depan aku pengen bisnis lagi nih, karena udah seneng kan pasti punya bisnis baru gitu, ada pengen bisnis yang lain nggak? Pengen sebenarnya pengen punya bisnis travel agent. Karena aku sering jalan-jalan. Biar bisa jalan-jalan ya. Iya. Dulu sebenarnya sempat ngejalanin itu Bun gitu kan. Cuman karena wawasannya masih kurang nih dalam kayak harus membimbing banyak orang gitu-gitu. Dulu kita sempat collab sama salah satu travel gitu. Cuman akhirnya ya karena belum cocok jadi enggak dilanjutkan gitu. Oh, jadi ke depan mau coba pengen sih karena kemarin sempat ada yang udah ketemu terus mereka ngajakin kerjasama gitu untuk bikin bendera sendiri, tapi diajarin dulu sama mereka dalam rentan beberapa waktu ini gitu. Ya itu kan enak, bisa sekalian jalan-jalan. Terus masih tetap suka nyanyi nggak nih? Nyanyi suka. Maksudnya masih ada kayak kerjaan gitu untuk nyanyi itu? Kerjaan ada gitu. Cuman kemarin itu kan sempet itu tuh beberapa lagu-lagunya tuh naik lagi gara-gara si TikTok kan. Tiba-tiba lagu yang Ku Punya Pacar, Laki Cadangan tuh naik terus dan akhirnya kita kayak lebih sering dipanggil dan ngisi-ngisi acara festival gitu. Cuman berbenturan dengan kadang-kadang mungkin orang tahu Titu dulu yang ya nyanyinya lebih banyak kayak acara di klub kayak gitu-gitu. Nah kadang-kadang sekarang berbenturan schedule-nya sama Tiwi kayak gitu. Jadi udah beberapa kali, Tik ini ada satu klub nih yang mau kontrak gitu. Dia nih udah pertanyaan yang keberapa kali, dia nanyain lagi nih, bisa nggak? Gak bisa dong itu. Aduh beneran deh nggak bisa, maaf ya Wi gitu. Aku beneran nggak bisa kalau itu. Gitu. Maksudnya bukan karena gimana-gimana, karena memang akunya sendiri yang nggak nyaman. Juga lucu lah kalau kamu nyanyi di klub gitu, kayaknya enggak ya. Akunya yang gak nyaman gitu. Tapi kalau acara-acara festival, yuk gitu jalan gitu. Tapi kangen dong pastinya nyanyi lagi. Kangen sih. Kangen kadang-kadang aku tuh di rumah masih suka kayak kalau lagi iseng nonton YouTube gitu. Nonton YouTube terus kayak ngelihat kita zaman-zaman dulu gitu. Terus nanti kirim-kiriman sama Tiwi gitu, dikirimin videonya gitu, foto-fotonya kayak gitu. Tapi sekarang maksud aku kan walaupun misalnya image-nya udah beda nih sama Tiwi juga udah beda, sekalian juga udah sendiri-sendiri. Kamu gak pengen kayak aku pengen bikin single sendiri gitu atau punya lagu sendiri yang gak sama Titu gitu, ada gak? Dulu sebenarnya waktu pas Titu vakum dari label itu sempat bikinin sendiri, terus dibikin duet sama Mas Pongki Baratai, Pongki Jikustik sempat dibikinin. Berjalan berapa tahun ya waktu itu, hampir 2 tahun lah ya sendiri gitu. Tapi memang ya karena basicnya udah nyanyi dulu berdua gitu kan. Kalau dibilang kenyamanan sih memang nyaman nyanyi berdua ya gitu. Karena udah biasa gitu. Tapi nyanyi sendiri juga ya udah dijalanin aja lah, karena waktu itu kan memang harus ngabisin kontrak nih gitu. Karena Titunya udah keburu vakum, kontraknya masih harus berjalan gitu. Jadi harus diberesin, ya udah. Loh tapi Titu sendiri sekarang masih ada? Ada kan sempat diisuin bubar kan karena Tiwinya nikah. Bukan jadi nikah juga. Nikah juga. Bubar karena kalian menikah atau memang setelah menikah Titu tuh tetap ada? Sebenarnya bukan bubar sih. Orang kan sebenarnya banyaknya ini Titu nih bubar atau gimana gitu kan. Vakum sih sebenarnya gitu. Vakum waktu itu untuk waktu yang emang nggak tahu sampai kapan gitu. Dulu zaman aku baru keluar single, mereka lagi aku inget banget aku nyanyi di inbox di mana terus suka barengan kan kita sebelum aku duet. Suka barengan sama kalian juga. Kangen gak sih masa-masa bisa nyanyi berdua? Kangen Bun. Kangen kadang-kadang kayak momen-momennya sih, momen-momen kita tur bareng, keluar kota bareng gitu. Tapi sekarang udah masing-masing gitu, masih sering ketemu gak? Kalau sering banget sih enggak ya. Tapi maksudnya kita sekarang udah komunikasinya udah baik. Terus juga kita misalnya momen-momen penting kayak misalnya aku ulang tahun, dia ulang tahun, kita sempetin untuk ketemu. Kayak kemarin aku ulang tahun, dia yang kayak ketemu ya gitu, kita ngapain kayak gitu, ketemu makan atau misalnya nonton gitu. Tapi kalau seintens dulu sih enggak, karena kan dia juga udah punya kesibukan ya gitu. Tapi kalau selama kamu sama Titu tuh berarti udah berapa tahun? Titu itu dari 2006. Aku 2007. Oh 2006 kamu ya, lebih dulu ya. 2006. Sama 2006 sampai kamu sekarang, pernah gak
kamu tuh kayak ribut besar gitu sama mereka sama TV-nya? Iya pasti pernah lah. Pernah. Namanya grup kan ya. Iya kan, kan pasti dong namanya kita udah cewek 2 orang. Gak mungkin gak pernah ributin, gak pernah. Apa sih hal yang paling bikin kalian tuh kecewa satu sama lain? Mungkin pada saat ini kali ya. Pada saat kita vakum itu sih. Itu lagi banyak sekali. Belum nikah dua-duanya? Aku udah nikah. Oh, kamu udah nikah. Tapi baru mau nikah waktu itu. Di situ banyak dilemanya, banyak juga pertentangan kita, karena kita tuh kesalahannya kita sih yang kadang-kadang udah kita obrolin sekarang gitu ya. Kenapa ya kita tuh nggak pernah menyampaikan sesuatu tuh langsung aja gitu misalnya, karena mungkin dulu tuh kan aku orangnya mungkin terlalu ceplos-ceplos gitu, terus kalau misalnya apapun langsung diomongin. Nah, Tiwi ini tipenya yang kayak diem, gitu. Jadi kalau misalnya menyampaikannya itu kadang nggak bisa langsung menyampaikan kayak gitu. Jadi kita selalu nyampeinnya tuh ada perantara gitu. Jadi kadang-kadang nggak match aja gitu ya, miskomunikasi lah gitu. Iya, apa-apa tuh kalau ada orang ketiga tuh malah buyar. Enak tuh langsung ya ngomong. Tapi ada orang jadi kadang-kadang kita suka kayak kata dia lu ngomong gini ya gini, kata dia lu gini ya gitu. Nah itu yang bikin jadi masalah gitu. Dan mungkin peralihan dari yang tadinya mungkin kita bareng-bareng, terus akhirnya kita udah tahu wah ini kayaknya, karena kan waktu itu Tiwi minta untuk vakum dulu kan pada saat dia mau nikah gitu. Terus kita yang kayak emang gak bisa tetap jalan ya gitu ya Wi gitu. Tapi kan ya kita mencoba untuk ngerti, karena kan peraturan di rumah tangga itu tuh kan orang beda-beda ya gitu. Ada yang mungkin suaminya ngebebasin kayak ya udah nyanyi aja gitu. Tapi ada juga yang nggak bisa gitu. Dia harus vakum dulu, harus istirahat dulu, karena dia mau beda-beda lah gitu. Kita nggak bisa maksa. Itu kan momen yang sedih ya, maksudnya momen yang membahagiakan, yang paling happy buat kalian tuh saat apa? Kalau membahagiakan banyak banget sih. Karena nggak bisa dipungkiri dia sama yang paling nggak bisa dilupain gitu. Yang paling nggak bisa dilupain terlalu banyak ya. Terlalu banyak. Ini kayaknya udah lama ya ikut ya. Udah lama dia dari kita masih kecil banget ya. Ya momen-momen kita keluar negeri, konser kita pernah konser di luar negeri. Terus juga banyak ya Bun. Pokoknya banyak momen kebersamaan ya. Iya. Nangis-nangisan karena kita capek nyanyi. Itu kita pernah loh. Iya. Pernah ada di posisi itu. Saking itu dulu kayak, jadi kita tuh kalau misalnya di base camp kita itu ada whiteboard gitu nulisin jadwalnya. Itu sampai udah nggak bisa ditulis lagi jadwalnya Bun. Ini Bun, tapi ya namanya manajemen kan waktu itu lagi rame-ramenya kalau bisa dimasukin nih jadwalnya gitu kan. Kita tuh sampai waktu itu ada acara di Bandung. Dari Bandung kita harus balik lagi ke Jakarta karena pesawat paling pagi kita harus ke Palembang. Itu kita nangis karena kita udah capek. Terus kurang tidurnya ya kan. Iya, kita kayak aku gak mau nyanyi gitu, kayak berdua nangis-nangisan gitu. Iya gak bisa Neng gitu, gak bisa gitu. Gak mau, aku bilang itu capek Mbak gitu. Proses ya. Iya. Semua itu proses. Tapi aku mau nanya nih, kalian tuh dulu dipertemukan sama berdua gitu jadi Titu itu dari apa, dari ajang pencarian bakat? Sebenarnya kita udah kenal dari SMP kan. Kalian tuh temenan. Udah kenal dari SMP karena ya sama-sama penyanyi band gitu kan di Bandung. Gitu. Jadi ini kalian berdua orang Bandung, terus udah kenal nih dari SMP. Nah akhirnya kita ikut itu ajang pencarian bakat AFI waktu itu. Terus akhirnya bareng lagi di situ, kita udah selesai kontrak. Ternyata kita diketemuin lagi karena waktu itu lagi ada yang mau cari duo yang versi yang mudanya lah, karena waktu itu masih ada duo Ratu ya dulu ya. Dan kita mau bikin yang versi mudanya lah gitu, yang versi ABG-nya. Terus akhirnya ketemu lagi sama dia gitu, disatuin lagi. Oke. Itu yang mempertemukan kalian tuh di 2006 keluar lagu pertama apa? Sebenarnya lagunya dulu yang pertama itu bukan Oke. Jadi dulu ada lagunya Badai. Karena waktu itu kita udah tiba-tiba diminta untuk ngisi acara Hipipura dulu di SCTV. Kita belum ada lagu, akhirnya dikasih lagunya Badai. Itu rekamannya cepet banget, terus udah dinyanyiin aja pada saat itu. Dan waktu itu namanya masih M2M. Belum Titu? Iya belum, namanya masih M2M. Terus akhirnya kita cari lagu, dapat lagu dari Dewi sama Dodi Kangen Band. Ya udah tuh dari mulai Oke sama Laki Cadangan yang bikin Titu naik langsung melejit ya. Kangen ya kalau masa-masa zaman muda gitu ya. Kangen proses rekamannya, kangen seru-seruannya tuh pasti.
menyenangkan. Iya. Berarti sekarang Tika udah, maksudnya kalau nyanyi sama Tito udah enggak lah ya, berarti udah cuma kadang-kadang aja ya. Terus kalau misalnya kayak off air gitu sendiri juga pasti udah bingung kalau sendiri ya. Sendiri off air kadang-kadang ada juga. Jadi lebih ke misalnya acara. Tapi nyanyiin lagu Tito juga? Bawain lagu Tito juga gitu. Oke. Jadi ngisi acara misalnya fashion show brand muslim gitu kan. Nyanyi misalnya diundang keluar kota. Terus juga acara gathering kadang-kadang masih. Sempet gak kepikiran sama Tiwi kayak yuk kita bikin lah single lagi yang udah dewasaan dikit gitu loh. Kemarin tuh sempet bikin sih. Oh sempet. Cuman maksudnya yang gak terlalu fokus ya, karena kita kayak ini orang banyak yang kayak udah kangen-kangenan aja yuk bikin single. Cuman kayaknya setelah didengar ini kayaknya masih terlalu Tito dulu banget deh. Maksudnya kita harus ada pendewasaan lah gitu dalam musiknya, lagunya gitu. Jadi kita lagi kayak nyari lagu lagi yuk gitu. Maksudnya yang cocok sama kita sekarang gitu. Udah keluar akhirnya? Belum. Kalau yang kemarin udah sempet keluar. Cuman ngerasa belum pas ya? Iya. Oke. Terus Tika sendiri berarti sekarang apa? Selain bisnis jadi ibu rumah tangga? Anak ada berapa sekarang? Aku 3. Umur berapa aja? Yang paling gede udah mau naik SMP kelas 3. Yang paling gede umur 14. Seru ya jadinya sama anak gak terlalu jauh ya? Iya seru. Terus sekarang udah gede-gede. Cewek yang Pertama itu cowok, yang kedua cowok, yang ketiga cewek. Akhirnya dapet cewek. Yang kecil umur 6 tahun. 6 tahun. Berarti menikah udah berapa tahun Tika? 14 ya kayaknya. Udah lama juga 14 ya. Tahun. Bagaimana seorang Tika mempertahankan rumah tangganya selama 14 tahun? Gak mungkin kan namanya pernikahan tuh gak ada up and down ya dong. Ada banget. Pernikahan tuh kan kayak roller coaster, kadang naik kadang turun gitu kan. Banget. Kalau dari sisi Tika sendiri gimana sih, kan jarang orang bisa, maksudnya sekarang ini tuh kayak banyak orang yang berpisah dengan, menurut aku kenapa nggak bisa, ya kita udah nggak cocok gitu. Mempertahankannya itu susah sih. Aku juga sempat nemu beberapa fase-fase di mana di tahun keberapa itu ada masa-masa yang sulit, challenging ya. Ada yang masa sulit banget juga pernah gitu, di mana kita kayak yang aduh kayaknya nggak kuat deh gitu. Maksudnya udah kayak dia udah nggak bisa gitu. Tapi ya maksudnya ternyata setelah sekarang udah sampai 14 tahun, mungkin sekarang lagi masa-masanya stabil nih ya gitu. Dan udah lewat tuh semua gitu ya. Udah lewat semua yang nangis-nangisnya, udah lewat yang marah-marahnya, udah lewat yang mungkin perasaan kayak aduh gue pengen pisah aja deh gitu. Itu udah lewat gitu. Tapi melewati itu tuh gak mudah banget. Ya gimana? Maksudnya kan kamu umur 23. Belum, maksudnya pasti kadang-kadang pasti gue masih muda nih, gini-gini. Ya dulu gitu masih kayak sering banget berantem dulu, sering banget. Karena dia juga bukan dari orang entertain juga kan itu, jadi sering kayak yang nggak match aja misalnya. Nah kadang-kadang masalah aku nyanyi nih, kadang-kadang kalau misalnya kalau kita nyanyi kan kita ada undangan dulu nih dari yang undang acara atau apa, terus suka kebetulan tuh misalnya aku tuh terlalu cuek dulu gitu. Jadi misalnya tas aku dipegang sama siapa gitu. Kadang aku gak megang HP kayak gitu. Nah dia nelfon-nelfon gak diangkat-angkat, marah gitu. Ntar sampai kota mana, kadang-kadang aku suka misalnya nyampe di Bali, di Lombok, main gitu kan. Entah main apalah, ke pantai apa segala macam. Ntar dia telepon-telepon gak keangkat, marah gitu. Jadi sering itu sih yang sering jadi ribut dulu gitu. Nah makanya kan yang aku amazed ya, kamu di umur yang segitu tapi kamu mempertahankan rumah tangga udah sampai 14 tahun gitu. Apa rahasia dari kalian, atau apa sih yang kalian lakukan untuk bisa saling yuk kita jangan kayak gini nih, kita pertahanin gitu. Apa karena kan banyak orang yang berpisah ya udah nyerah aja gitu. Nyerah aja, kenapa nggak kuat, gue capek. Beda. Kalau aku pribadi, kalau halnya masih yang bisa diobrolin gitu, ya masa kita mau nyerah sih gitu kan, tipenya gitu. Kalau kamu sendiri gimana? Kalau aku lebih ke kayak sekarang ini tahu, jadi kalau rumah tangga itu harus ada yang berkorban sih. Bahkan dua-duanya mesti berkorban gitu. Mungkin aku juga mesti memperbaiki sifat aku yang terlalu cuek gitu kan. Terus juga mungkin di pergaulan juga yang tadinya mungkin sama teman-teman tuh ya mau yang cewek mau yang cowok nggak ada batasan. Sekarang juga harus memulai kayak kalau misalnya aku jadi dia tuh dibalik enak nggak ya kayak gitu. Terus juga dari segi waktu juga udah mau berkorban. Dulu kan ya semuanya ya
aku gitu kan, karir aku. Tapi ya kalau udah nikah kan emang sebenarnya nggak bisa gitu. Jadi kita. Terus dia juga udah, ya aku lihat juga banyak perubahannya sih dari awal pernikahan ke tahun keberapa gitu, yang tadinya mungkin gampang banget emosi gitu, di momen-momen kita yang kayak akhirnya aku dulu tuh suka diem aja gitu, maksudnya nggak ngomong sama dia apa yang aku nggak seneng gitu. Tapi akhirnya aku bisa ngomong sama dia, aku tuh nggak seneng pada saat kamu begini. Aku tuh tersiksa banget nih kalau misalnya saat kamu lagi bersikap kayak gini. Dan amaznya dia mau merubah itu gitu. Intinya komunikasi dan saling mau ini ya, merubah diri gitu, introspeksi ya. Dan akhirnya dia mau berubah gitu. Ya kalau dia udah berubah, masa aku juga nggak berubah gitu. Kalian beda berapa tahun? 8. Jadi umur aku harus udah nikah. Terus waktu itu aku kasih syarat banyak banget sama dia. Jadi satu, aku tuh deket banget sama mama. Jadi kalau misalnya kamu mau nikah sama aku, jangan misahin aku sama mama ya. Mama pasti ikut aku kemana-mana gitu. Terus yang kedua, jangan ngelarang aku jangan nyuruh aku berhenti nyanyi gitu. Karena sebelum kenal sama kamu aku udah nyanyi, aku bilang gitu. Dan untuk proses sampai sekarang tuh ini nggak gampang. Jadi jangan nyuruh aku berhenti nyanyi, dan ditepatin semuanya gitu. Sekarang mama ikut kamu juga? Mama sering di Jakarta. Emang tinggalnya di mana mama? Mama di Bandung tadinya, cuman dia emang sering ikut sama aku. Ya. Terus yang membuat waktu itu Tika memilih untuk berhijab dan lain-lain itu karena dorongan dari suami atau emang dari diri sendiri? Dari diri sendiri. Aku nggak bisa dipaksa Bun orangnya. Jadi waktu itu udah kelihatannya kayak lembut, ya kayak bener, berarti belum tahu aku dulu ya. Karena kan dulu ketemu juga cuma kalau lagi di acara-acara musik bareng kan, nggak pernah. Dulu mah keras banget sih aku orangnya. Kasar. Gak ini udah begini ya, udah banyak perubahan ya Bun ya. Oh, beda jauh. Oke. Jadi kamu memutuskan diri sendiri? Tadinya suami dulu nih yang duluan gitu, maksudnya memperdalam agama. Terus dia udah kayak ikut yuk gitu. Ada pengajian Ustaz Khalid nih, nanti aja lah gitu. Nanti aja. Selalu ngindar gitu. Cuman kesini tadinya kan suami udah suka nganterin nyanyi nih gitu. Kalau misalnya ada nyanyi di mana, dia udah mulai kayak risih nih kalau misalnya ada acara di klub gitu-gitu. Aku nggak ikut ya gitu. Aku udah nggak enak rasanya gitu kalau masuk ke klub gini-gini. Ya udah, terus lama-lama karena mungkin ngelihat dia jadi keikut ya gitu. Terus akhirnya mulai searching tentang hijab sendiri, tapi kalau disuruh itu kayak ya deh ntar aja. Oh tapi gitu. Dia sering nuruh? Maksudnya yuk ikut kajian yuk gitu, tapi nggak nyuruh yang kamu harus berhijab gitu, perempuan terus berhijab, enggak, karena dia tahu aku gimana kan, makin disuruh makin nggak mau. Jadi udah tuh mulai aku searching gitu tentang hijrah, tentang ini, akhirnya ya udah kebuka sendiri pikirannya. Akhirnya tiba-tiba berhijab aja, dia nggak nyuruh. Terus tiba-tiba ketemu dia, aku udah pakai hijab. Wow. Terus kata dia, aku udah pakai hijab. Dia bilang kayak gitu. Ya kan maunya kayak gini dong, aku bilang gitu. Terus kata dia, ya gak nyangka secepat ini aja gitu, aneh. Giliran disuruh gak mau, tapi gak disuruh tiba-tiba pakai hijab. Iya emang gitu. Perempuan tuh kan kayak gitu. Kalau disuruh gak mau tapi mikir. Iya kan? tapi mikir gitu. Terus sekarang berarti bisnis juga, anak-anak udah lengkap semua. Apa sih yang menurut seorang Tika sendiri masih belum kesampaian dalam hidup aku gitu? Kalau dulu tuh banyak banget ya pengennya ya gitu. Aku tuh orangnya tuh sering kayak obses banget sih. Tapi kamu? Iya, tapi maksudnya tuh banyak banget cita-citanya gitu. Pengennya banyak gitu ya. Gue pengen begini nih gitu. Abis ini pengen punya ini gini. Tapi memang ternyata hijab ini sih yang jadi pengendali diri. Terus juga yang mengfilter pergaulan dan lingkungan gitu. Jadi sekarang sih lebih ke apa-apa kayak ya udahlah jalanin aja. Sekarang lagi ngejalanin ini, ya udah kita jalanin ini. Misalnya kita pengen punya cita-cita apa, ya udah kita usaha dulu, nanti juga prosesnya akan dibawa sama Allah gitu. Udah sampai ke titik itu sih. Mungkin kalau orang mikir, ya tapi kan itu harus diusahain, harus dicari kayak misalnya rezeki atau gitu-gitu. Tapi sekarang lebih ke kayak ya ntar juga ada jalannya kok. Aku misalnya pengen ini, nggak terlalu yang ini harus gimana pun caranya harus gitu. Tapi sekarang lebih ke ya udah usahain dulu, ya hasilnya nanti lihat aja gitu. Karena kan kalau nanyain mau apa kan kita nggak mau terus ya, namanya manusia kan. Tapi kan orang punya tujuan kadang-kadang kayak oh ini nih yang belum tercapai nih, ini yang prioritas nih enggak gitu misalnya. Sekarang lebih ke prioritas, lebih ke anak-anak sih.
Sekarang lebih prioritas ke keluarga, ke anak-anak, karena karir kan dengan Titu 12 tahun itu menurut aku ngejar karir itu udah cukup ya. Maksudnya kita kan kalau mau karir lagi itu nggak akan ada habisnya Bun gitu. Tapi aku nggak tahu kalau orang lain ya. Tapi ini diri aku gitu. Tapi sekarang lebih mau fokus ke gedein anak-anak yang benar, bimbing mereka yang benar kayak gitu. Ada gak kayak mengharuskan anakku harus jadi apa, anakku harus kayak mama kayak atau papa kah, atau kamu membebaskan mereka jadi apa aja? Enggak, aku ngebebasin anak-anak aku jadi apapun yang mereka mau asalkan benar gitu. Karena suamiku juga bilang aku mengalami masa-masa yang punya orang tua, karena orang tua zaman dulu kan gitu ya gitu. Wah pokoknya sekolah harus di sini, kamu harus jadi ini, karena dia ngalamin kayak dulu dia seneng banget seni, dia seneng banget ngelukis, dia seneng banget dengan desain gitu, tapi dia nggak boleh sekolah desain, nggak boleh sekolah arsitek, tapi dia harus sekolahnya misalnya manajemen gitu, harus kuliahnya di sini, disuruh sekolah di luar negeri yang sebenarnya dia nggak suka gitu. Setelah dia sekolah dari luar negeri, dia pulang akhirnya dia ngerjain yang dia suka lagi gitu. Dan sekarang malah nggak kepake. Karirnya dia juga dia bisa karirnya bagus ya dari apa yang dia suka. Jadi kita belajar dari pengalaman hidup kita sendiri sih gitu. Bakatnya udah kelihatannya apa ke anak-anak? Kalau yang kecil memang suka nyanyi sih. Bakatnya kayaknya di situ, dia suka banget nyanyi, dia seneng tampil gitu kan. Terus kalau yang 2 ini Uno senangnya ke basket. Jadi aku kamu suka basket, aku masukin klub basket. Yang satu suka klub bola, dia sekarang masuk klub bola. Apa klub bolanya? Di Oke. Anakku juga yang kecil tuh suka. Tika, aku mau nanya nih, kan selama kamu hidup gitu kan, Tika bilang orangnya tegas, cuek dan lain-lain. Momen apa yang bisa bikin seorang Tika tuh nangis tuh apa? Yang bisa bikin aku nangis apa ya? Kayaknya kamu orangnya berarti kan cheerful banget gitu, kayak hampir nggak punya kayak nggak dipikirin gitu ya. Iya, kadang-kadang orang mungkin kalau ngelihat aku kayak kamu kayak nggak pernah punya masalah ya gitu. Kadang-kadang suka banyak yang ngomong, iya kamu enak, hidup kamu enak gini-gini. Cuman kayaknya orang gak pernah tahu gitu kalau lagi sendiri. Kita juga pernah stres, kita juga pernah sedih. Apa yang bikin seorang Tika tuh down tuh apa? Down banget apa ya? Apa ya belum? Gak ada berarti ya. Hidupnya happy banget ibu ini. Enggak juga. Ada. Ya mungkin dulu pernah melewati fase-fase berat di rumah tangga, juga pernah mengalami down itu. Terus pada saat itu pisah juga aku sempet down loh. Sempet down banget gitu. Karena itu dimana kita yang lagi, maksudnya ya lagi deket-deketnya, terus tiba-tiba harus kayak tiba-tiba pisah aja gitu. Pisahnya tuh ya tiba-tiba aja. Ya pokoknya bubar aja gitu ya. Dan gak jelas kayak ini mau gimana ke depannya, ya udah. Dan kita benar-benar putus komunikasi waktu itu. Iyalah, itu pasti sedih juga ya. Gitu. Cuman kayak gini doang ya gitu, berbelas-belasan tahun gini doang ya. Tapi akhirnya kita waktu itu dipertemukan dalam satu acara TV. Akhirnya ketemu sama Tili. Oh, itu ketemu yang di acara TV itu setelah nggak ngomong berarti? Iya. Oh, gitu. Akhirnya pulang dari situ kita kayak ngobrol yuk berdua yuk gitu. Setelah acara TV itu? Udah kita ngobrol. Kalian tahu di acara TV itu akan dipertemukan? Yang waktu pas ketemu itu aku nggak tahu. Yang sebelum-sebelumnya aku sempet kayak ini kayaknya mau diketemuin deh, Akhirnya sempet ngindar gitu. Waktu itu juga aku sempet aku yang ngindar juga, karena kayak aduh kalau ketemu mau ngomong apa ya gitu. Karena kan udah terlalu lama ya nggak ketemunya gitu. Cuman pada pas saat itu nggak tahu tuh, akhirnya ya kita ketemu. Sudah akhirnya jadi dekat lagi. Jadi ngobrolin masalahnya ini. Dia ada unek-unek apa, aku ada unek-unek apa gitu, diobrolin lah pada saat itu. Wow, ya sekarang yang penting udah berdamai semuanya ya. Kalau menurut aku kamu bikin single sendiri yang apa gitu yang merefleksikan kamu yang sekarang dengan yang udah dewasa. Itu kan kalau berdua kan juga udah beda-beda, malah susah nyocokin beda-beda jadwal. Kesibukan. Nah keseringan gitu, emang jadwalnya tuh susah banget matchnya gitu. Nah mungkin itu ada keinginan aku pengen nih punya album sendiri atau album single lah sendiri yang lebih aku. Produser aku apa? Ya kan lo, aduh malu gue sudah produserin artis lo kan gak enak nih. Ya kan maksudnya aku lihat sayang kan, maksudnya kamu pernah
nyanyi dengan karya-karya semua gitu. Terus kalau nggak nyanyi lagi, kalau masalah laku atau enggak mah pikirinnya nanti yang penting aja. ada karya ya. Aku sempat kepikiran kemarin, sempat kepikiran pengen bikin sesuatu tapi sama anak aku yang perempuan. Kecil, umur berapa sih? Umur 6 tahun. Tapi dia udah seneng nyanyi, ikut lomba gitu-gitu di sekolah. Udah ikut-ikut juga. Dan dia yang kayak mengajukan diri kayak aku ikut lomba ya. Terus dia kemarin juga, wah nanti pentas seni aku nyanyi ya gitu. Jadi dia dapat peran utama gitu, jadi yang nyanyi gitu. Ya anak udah. sekarang emang berani-berani loh. Iya. Aku nanti nyanyi lagu ini, nanti aku nyanyi lagu ini. Pernah gak nyanyi lagu mamanya gitu? Kalau misalnya pas lagi acara-acara lomba gitu enggak. Ya, waktu itu kan ya enggak lah masalah lomba yang makanya di rumah gitu, maksudnya kan dia ngeliat mamanya. Kalau di rumah suka ya kan? Dia sering banget. Nice. Ya udahlah bikin album lagi kan, siapa tahu kan pas fansnya pasti banyak yang masih nunggu. Banyak sih yang kadang-kadang ayo dong Kak keluarin karya lagi, kangen nih gitu. Apalagi ya pasti zaman 2026 2007 itu juga masih banyak banget wadah TV ya. Iya, buat kita keliling. Sekarang tuh harus nunggu ada apa tuh namanya? Dan sekarang masnya udah beda ya Bun ya. Bukan dari karya lagi. Beda. Kayak zaman dulu tuh yang aku ngeluarin lagu aku yang dulu itu. Yang sebelum Mama Sana tiba-tiba di radio tiap hari aku denger gini-gini kan. Di TV kita bisa ini. Kalau sekarang kan susah. Udah banyak banget. Lebih sekarang, banyak ke konten ya sekarang. Nah, sekarang konten ya. Dan sekarang mau wadah kayak sosial medianya lebih luas. Mau bikin apa tinggal upload. Orang lebih enak, gampang ya buat terkenal tuh sekarang lebih. Apalagi nanti anak kamu tuh mungkin lebih gampang lagi untuk dia bisa ngapa-ngapain. Kalau dulu kan kita prosesnya susah ya, dari milihin lagu lah. Ya Allah, kayaknya dulu mau jadi artis susah banget. Kok kayaknya dulu aku lebih parah Tika. Dulu orang suka lagunya nggak tahu siapa penyanyinya. Yang lagu aku yang dulu itu kan. Jadi kayak di radio, di Gen FM tiap hari, di TV apa. Tuh orang-orang kayak, oh itu kamu yang nyanyi. Sedih banget gak? Itu dulu kayak gitu tapi ya. Tapi maksudnya aku kan ngelewatin proses jadi penyanyi band dulu. Apalagi kan kamu ikut Afi gitu. Itu aja masih dibilang, oh instan gitu. Instan dari mana? Prosesnya udah sampai mati-matian banget. Sebelum itunya gak tahu kan gimana caranya bisa. Apalagi anak-anak sekarang gitu kan gampang banget sekarang ya. Tapi juga maksudnya walaupun mereka gampang, banyak juga yang talentanya bagus-bagus. Kayak sekarang yang. Dan sekarang cara nyanyinya beda loh. Iya banget. Kalau ngikutin cara lihat anak sekarang nyanyi, gila loh. Nah tapi kadang-kadang suami aku juga kalau kita lagi bercanda ya gitu. Yang ini ada penyanyi baru, bagus banget suaranya, ini gini-gini. Nah makanya kamu masih mau nyanyi, mau saingannya sama yang kayak gini-gini. Makanya aku kalau bikin lagu baru juga gak pernah mau sosokan ikutin gaya anak sekarang. Ya, kita aja ya gitu. Makanya aku bilang tadi kan gak mungkin lah mereka udah kuat. Anak sekarang tuh kayak, aku kalau ngeliat idol Mas Anang lagi ngejuri kayak gila itu nyanyinya, napasnya, apa cara membawanya. Jadi kita gak usah ngambil pasarnya terlalu pasar ibu-ibu aja gitu. Tika makasih ya udah datang ke podcast aku. Semoga perjalanan kamu karirnya buat bisnisnya lancar. Amin, doain ya. Bajunya Khaira, aku dikirim nanti dong. Tadi itu sebenarnya mau bawa. Ih parah deh. Nanti aku kirim ya. Nanti aku kirim ya. Aku kadang-kadang suka pakai juga baju-baju muslim loh. Dan semoga punya karya lagi kan. Nanti coba pikirin deh. Iya didoain. Bunda gak mau produsernya nanti. Iya coba dipikirin. Pikirin dulu ya. Makasih ya. Iya. Pokoknya sukses selalu buat Tika. Amin. Oke guys, thank you for watching. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye.